Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kofar Subadianto dari kelas B dengan nomor NPM 21420144606. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pencarian EBN melalui PubMed dan beberapa langkah-langkah agar teman dapat mempermudah mencarinya dan beberapa tips-tips juga supaya teman-teman lebih mudah mengerti isi dari jurnal yang saya temukan atau kita temukan di PubMed. Baik, sekarang lihat di layar, ini ada empat yang saya buka di sini. Contoh ada satu, ada PubMed-nya langsung. Yang kedua ada Shihub untuk mencari nanti setelah teman-teman dapat di PubMed, eh, teman-teman masukin ke Shihub. Terus habis itu ada Google Translate yang bisa mempermudah teman-teman buat mencari arti apabila teman-teman kurang paham. Dan selanjutnya ada ini tips juga, ada free online translator. Free online translator ini berguna untuk mentranslate dokumen yang teman-teman sudah temukan nantinya. Oke, kita mulai sekarang ya. Yang pertama kita buka PubMed-nya dulu. Contoh teman-teman mau cari satu jurnal seperti hipertensi lah. Kita yang paling gampang dicari ya. Nah, di sini banyak nih pilihannya, ada pulmonari, ada arterial. Nah, kita sekarang cari hipertensinya aja ya. Hiper, hiper Hypertension. Oke. Di sini bisa dilihat, di sini ada banyak macamnya hipertensi. Contoh ada resistant hypertension, ada global prevalence of hypertension in children, a systematic review and meta-analysis. Terus di sini yang paling penting adalah satu, teman-teman kalau mau dapat full text-nya lengkap, secara lengkap, teman-teman bisa klik full text-nya. Terus abis itu teman-teman kalau mau cari yang lebih baik, yang paling sudah meta banget lah bahasanya, ini di sini meta analysis dan systematic review. Untuk biar teman-teman tahu bagaimana bentuknya seperti apa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang cari tentang buku juga bisa, ada clinical trial juga bisa. Nah, di sini bisa diklik 5 tahun terakhir. Jadi jurnal 5 tahun terakhir yang teman-teman bisa temuin di PubMed. Contoh, kita ambil resistant hypertension, kita buka. Setelah kita buka, teman-teman kan mungkin susah nih buat ngerti apa kan. Nah, teman-teman bisa buka di doi-nya, teman-teman copy. Ya. Setelah itu teman buka Shihub, paste, paste ya. Open. Kalau misalnya tidak bisa seperti itu, teman-teman boleh buka cara yang lain. Contoh kayak hypertension, prevalence of hypertension in children. Kalian bisa teman-teman buka di sini. Yang kedua, habis itu teman-teman klik lagi doi-nya, klik doi-nya, teman-teman klik doi-nya, terus setelah itu teman-teman taruh di Shihub. Nah, setelah terbuka bentuk jurnalnya, teman-teman bisa langsung download di sini. Save. Terus lanjut ke free online translator. Teman-teman ketik translatornya. Sambil menunggu, teman-teman bisa upload dulu file yang tadi teman-teman udah download. Upload di sini, ada sini jurnal hypertension 3 yang tadi. Teman-teman open. Sini teman-teman lagi mendetek language-nya dulu. Nah, teman-teman bisa pilih mau berubah ke bahasa mana. Indonesia ya. Kita tunggu. Sudah muncul English to Indonesia. Kita translate sini. Nah, di sini ada keterangannya. Translating 6.000 kata, 6.014 kata dari 7.745. Jadi nanti setelah teman-teman selesai ini, setelah selesai di translating, teman-teman bisa langsung download.
download your translate dokumen ya. Oke. Baik, satu lagi contoh pencarian jurnal kesehatan mental kayak mental health ya. Oke, kita boleh buka satu ini. Kita copy lagi doinya sama kayak tadi. Langkah-langkahnya sama. Oke, ini bisa di back dulu bekas yang tadi. Setelah di open. Oke, setelah bisa di ini kita download. Oke, kita save. Terus habis itu sama seperti tadi juga, teman-teman bisa back ke halaman sebelumnya. Seperti sama. Oke, setelah itu teman-teman bisa upload lagi sama filenya di sini. Upload file yang tadi sudah di download. Contoh mental health, open, sudah dibuka. Kita lihat di sini. Masing detect language, kita pilih lagi Indonesia di sini sama. Oke ya. Oke, setelah muncul English to Indonesia kita translate. Oke, dia mentranslate dari sekitar 8.128 kata dari 976 words. Jadi lumayan membuat kita mudah dalam mengartikan sebuah jurnal yang tadinya itu bahasa Inggris kita artikan ke bahasa Indonesia tanpa kita harus copy paste satu persatu terus kita taruh di Google Translate yang belum tentu artinya pun sama gitu. Jadi kurang lebihnya begitu. Sampai 100%. Kita download di sini. Oke. Nah, berikut ini hasilnya yang teman-teman bisa lihat ya. Hasil dari jurnalnya yang sudah ditranslate menggunakan online doc translator. Menurut saya pribadi ini sangat membantu ya dalam mencari kata-kata atau jurnal-jurnal yang kita butuhkan untuk memenuhi atau melengkapi dari penelitian kita. Dan juga yang satu lagi yang mental health pun sama. Kita sudah bisa lihat sudah dalam bentuk bahasa Indonesia semua, cukup bagus. Lengkap sampai ke beberapa tabelnya pun dia berubah menjadi bahasa Indonesia ya. Jadi menurut saya sih bagus sekali untuk digunakan teman-teman dan mempermudah teman-teman dalam mencari mencari si jurnal dalam bentuk bahasa Inggris untuk diartikan dalam bentuk bahasa Indonesia. Oke, teman-teman. Kurang lebihnya beberapa langkahnya seperti itu untuk mempermudah teman-teman dalam pencarian. Nah, dari kesimpulan yang saya dapatkan dari dua jurnal yang tadi sudah saya dapat, yang pertama tentang uh, hipertensi, yaitu tentang Global Prevalence of Hypertension. Dan ini kesimpulannya adalah studi ini menunjukkan bahwa hipertensi pada masa anak-anak merupakan tantangan kesehatan masyarakat yang cukup besar di seluruh dunia. Hipertensi masa kanak-kanak umumnya lebih banyak terjadi pada remaja yang mengalami pubertas dan anak-anak yang kelebihan berat badan atau obesitas. Tren peningkatan prevalensi hipertensi pada anak-anak selama 2 dekade terakhir diamati dan dapat bertahan di masa depan. Investigasi epidemiologi berkualitas tinggi pada hipertensi masa kanak-kanak itu idealnya sesuai dengan rekomendasi NHBPEP. Tampaknya diperlukan terutama untuk subkelompok hipertensi yang berbeda. Jadi
Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan yang kedua kesimpulannya yang tadi tentang mental health, COVID-19 pandemic and mental health konsekuensinya itu adalah meskipun kesimpulannya adalah meskipun bukti saat ini mengenai efek langsung COVID-19 pada kesehatan mental masih langka, ada indikasi peningkatan tingkat PTSS dan depresi setelah infeksi COVID-19. Mengenai efek tidak langsung COVID-19 pada kesehatan mental secara umum, tampaknya ada bukti peningkatan gejala depresi dan kecemasan bersamaan dengan dampak negatif pada kesehatan mental secara umum, khususnya di kalangan petugas kesehatan. Penelitian yang mengevaluasi konsekuensi neuropsikiatri langsung dan efek tidak langsung pada kesehatan mental sangat diperlukan untuk meningkatkan pengobatan, perencanaan perawatan kesehatan mental, dan tindakan pencegahan selama potensi pandemi berikutnya. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Bagaimana cara kita untuk mempermudah dalam pencarian jurnal yang kita butuhkan untuk skripsi atau penelitian kita. Kurang lebihnya caranya dari mulai PubMed, Sihub, dan tadi ada salah satu web yang saya berikan ke teman-teman untuk supaya teman-teman mempermudah bagaimana cara mencarinya. Jadi kurang lebihnya itu saja. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.